Coba untuk anak-anak ya, perhatikan sebelum pelajaran kita mulai ya. Sebelum pelajaran kita mulai, anak-anak sehat semua? Sehat ya. Udah sarapan belum? Sudah sarapan semua, tentunya sudah ya. Udah sarapan semua. Sekarang saya sebelum memulai pelajaran ya, saya mohon salah satu anak memimpin doa. Ya, dipimpin doa dulu ya. Tadi yang datang duluan, saya beri kesempatan yang datang duluan untuk memimpin doa. Ya, dipimpin doa. Ya, Semua. doa mulai. Melakukan aktivitas di sekolahan diberikan kesehatan, kelancaran ya, tentunya bisa mencerna nanti pelajaran yang akan disampaikan ya. Kemarin anak-anak sudah dijelaskan ya tentang materi yang sekarang yaitu sepak bola, menggiring bola, menggiring bola yang bisa dilakukan dengan kaki dalam, kaki luar, kaki depan, ya kan? Ya. Nah, tentunya kemarin anak-anak juga sudah di rumah juga sudah mencoba sedikit-sedikit tentang pengalaman keseharian di rumah, ya, ya kan? Ya. Terus materi nanti yang kita bahas ya, tetap meneruskan yang kemarin ya, meneruskan kemarin tentang menggiring bola, ya. Menggiring bola yang bisa dilakukan, tiga cara atau tiga tahapan. Yang pertama menggiring dengan kaki kaki dalam, kaki luar, terus kaki depan, itu ya. Udah pernah mencoba belum? Saya yakin tuh anak-anak yang putra pasti sudah mencobanya. Cuma kalau yang anak perempuan biasanya masih malu-malu, ya. Biasanya yang perempuan itu agak sedikit ada rasa malunya. Terus karena bukan jarang anak-anak perempuan yang juga suka sepak bola, ya kan? Benar ya? Nah, sekarang tujuan pembelajarannya nanti ya. Tujuan pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran ini ya. Anak-anak itu nanti diharapkan ya bisa menganalisis, mengkombinasikan dan mendemonstrasikan permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan sepak bola ya. Jadi yang terakhir bisa mendemonstrasikan, artinya apa? Nanti anak-anak bisa ke lapangan untuk mencoba gerakan-gerakan kaki pada saat menggiring bola ya. Soalnya menggiring bola itu juga ada ada caranya, tidak hanya menggiring saja. Soalnya kalau menggiring kamu anak-anak itu nanti menggiring bola dengan
cara yang salah, misalkan waktu menggiring tanganmu itu lurus, ya, tangan lurus, apa bisa nggak? Nah, itu kan perlu di situ anak-anak harus mempelajarinya. Soalnya apa? Kalau nggak mempelajari dengan teknik atau gerakan yang benar, itu nanti anak-anak juga akan kerepotan, ya nggak? Akan kerepotan. Soalnya apa? Teorinya tidak pas, akhirnya yang didapatkan cuma tercapaian, ya, cuma capek saja yang didapatkan. Benar nggak? Nah, saya kira itu sudah paham ya. Terus nanti ya untuk anak-anak mau saya tunjukkan ya, saya tunjukkan apa itu gambar-gambar. Soalnya apa? Kemarin mau tak pakaikan dengan kamera atau lensa proyektor di depan, ternyata proyektornya sedikit bermasalah. Jadi cuma dibuatkan gambar saja sama Pak Eri, ya. Dibuatkan gambar, tapi tidak mengurangi inti dari cara menggiring gulanya, ya. Tidak kurang. Ini saya pasangkan dulu ya. Nanti coba untuk anak-anak mencoba untuk mencermati gambar-gambar ini, ya, mencermati gambar-gambar biar bisa mempraktekkan. Pak Eri memasang, nanti anak-anak sambil melihat ya. Saya buatkan gambar-gambar ini biar anak-anak itu nanti bisa mencoba untuk mempraktekkan gerakan-gerakan pada menggiring bola yang benar, gitu ya. Nah ya, ini kemarin karena ada sedikit gangguan dengan masalah dengan layar ya, yang seharusnya memakai proyektor yang kemarin sudah dipasang, ternyata hari ini ada kendala, jadi saya buatkan gambar. Ini contohnya seperti ini anak-anak. Coba contoh dribbling dengan kaki dalam, ya kan? Bahwasanya untuk latihan menggiring bola yang dilakukan pada saat menggiring, ya, pada saat menggiring yang memakai kaki dalam itu yang sebelah mana? Sebelah depan sini ya. Itu artinya apa? Menggiringnya dari depan ini juga. Jadi enggak ini, ya. Jadi posisinya seperti ini. Ya. Ini berarti menggiring bolanya posisi kaki dari dalam, ya kan? Kalau yang dari luar ini contohnya. Dari luar yang dipakai adalah bagian luar dari kaki. Itu bisa posisi kayak kakinya menyilang. Ini juga mulai dipakai untuk belajar dribbling biar maju ke depan, ya. Terus ini untuk yang ketiganya, tepat pada tengah posisi kaki itu adalah jatuhnya bola, ya. Jatuhnya bola adalah tepat di sini. Ini yang contohnya dari luar, juga tepat di luar daerah sini, ya. Sama ini dari dalam. Yang kedua, kesalahan yang sering terjadi, posisi bola berada di luar jangkauan. Maksudnya yang tadi. Jadi saat menggiring bola, bolanya jangan terlalu jauh. Ya, kalau terlalu jauh akhirnya kamu yang kamu dapatkan kamu susah sendiri. Mengejarnya terlalu berat. Akhirnya apa? Nafasmu yang gos-gosan. Ya gitu kan? Nafas makanya terjadi gos-gosan, akhirnya terjadi apa? Kecapean. Akhirnya bolanya lari sendiri diambil oleh lawan. Coba sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan penjelasan berikutnya, kelihatannya kalau di daerah sini itu ada yang namanya SSB, sekolah sepak bola itu kan, ya. Saya mau tanya, pernahkah anak-anak dari sini yang pernah ikut? Siapa? Kaki udah pernah ikut kaki? Di mana kaki? Di Simo. Berarti sama Pak Wanto, ya. Nah, seperti ini ya. Kalau
karena di sekolahmu itu apa? Tempat atau lapangannya tidak memungkinkan, akhirnya kalau ingin pinter, ingin pandai, ya harus mengikuti apa? Ekstra keluar, misalnya SSB itu sekolah sepak bola itu, ya kan? Oke, mulai ikut apa? SSB kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 sudah mulai ikut ya. Bagus sekali. Ada yang lain? Nah, itu ya. Contohnya itu karena apa? Melihat situasi sekolahan yang tidak memungkinkan untuk melakukan apa sepak bola yang baik dan benar, karena terkendala dengan tempatnya yang sempit, banyak kaca-kaca yang di kelas, itu sangat berbahaya. Akhirnya harus bisa mencari jalan keluarnya. Salah satunya adalah belajar apa, berlatih di lapangan yang lebih luas atau ikut ekstra sepak bola seperti SSB itu. Ya, bagus ya. Pakai berarti juga pernah ikut ya. Kemudian yang ketiga, bola yang berada di sela-sela kaki saat menggiring bola. Kendala yang terjadi pada saat kamu menggiring bola, ya, contohnya nanti pada saat menggiring bola, ya, usahakan kaki itu tidak berada di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah kakimu. Soalnya apa? Kalau ada di tengah-tengah kakimu, itu nanti kamu akan merasa kesulitan untuk mengambil bolanya. Jadi posisi kaki waktu menggiring itu boleh nggak kakinya berada apa, bolanya berada di tengah-tengah kaki? Boleh tidak? Ayo, bisa. Saat menggiring bola, bolanya berada di tengah-tengah kaki. Tidak bisa kan? Tidak bisa. Kembali pandangan mata selalu menuju ke bolanya. Boleh tidak? Sekali-sekali saat kita menggiring bola, pandangan mata menuju ke teman-teman kita. Boleh, kalau semua tidak boleh. Masuk dari belakang sampai depan mau kamu kiri sendiri. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin ya. Jadi boleh, asalkan pas saat kamu menggiring bola itu pandangannya tidak lepas dari bolanya juga. Kan sudah bisa mengira-kira. Kira-kira sampai di mana bola itu saya kejar nyampe apa tidak. Sudah ada apa feelingnya sendiri. Tanpa disadari kamu sudah apa? Feelingmu sudah berkata, oh iya, kalau kecepatan sekian berarti bola yang maju ke depan dari sekian itu sudah bisa kamu apa? Bisa kamu apa? Lakukan ya. Terus kemudian anaknya ya. Saya untuk dari sini ya, saya mencoba anak-anak nanti kreatif ya. Saya kreatif dalam apa? Melakukan kegiatan apapun, misalkan dari keseharian seperti ini, sikap disiplin juga itu harus kamu apa? Kamu lakukan kreatif ya, selalu ingin tahu ya. Terus minta penjelasan dari apa yang saya sampaikan ya, yang sampaikan kira-kira yang belum bisa dipelajari. Coba sekarang Aki seperti kemarin, coba teman-teman yang lain bisa berebut ya, nanti ya, bisa berebut coba saat untuk apa itu permainan menggiring bola atau sepak bola, tapi nanti intinya tetap satu ya, menggiring bola. Cuma dalam sepak bola saya ingin tanya, coba ada yang ingin bertanya dulu masalah sepak bola? Ayo, pagi untuk sepak bola misalnya apa? Bisa bertanya. Kemarin sudah dijelaskan, ini sudah ya, siapa? Apa? Yang keras. Kurang keras. Oh, kalau terjadi out atau bola keluar, maksudnya seperti itu ya. Boleh ditendang apa tidak? Iya. Ini ada teman-temanmu yang sudah
bisa menjawab. Kalau bola out atau keluar itu berarti harus dilakukan dengan apa? Siapa yang bisa jawab? Dilempar. Bagus. Melemparnya bagaimana? Tangan dua. Hebat. Sip. Itu maksudnya PR seperti itu. Anak-anak juga harus aktif, ya. Coba. Ada yang mau bertanya lagi? Terus. Siapa yang bertanya lagi? Ya. Kiper pengganti, ya, itu ada, ya, bisa satu, bisa dua untuk pengganti, ya. Boleh nggak kiper diganti? Sekarang Pak Eri bertanya, karena ada pertanyaan itu, Pak Eri juga ingin bertanya. Coba, kiper itu boleh diganti tidak? Boleh. Ayo. Kiper boleh diganti tidak? Boleh. Kenapa kok bisa boleh diganti? Saya ini bertanya. Ya, coba ada yang bisa menjawab. Katanya kiper itu bisa diganti. Kok bisa diganti itu karena apa? Iya, satu, betul. Ya, ini sudah betul. Ya, karena cedera benar. Nanti boleh bertanya lagi. Ini sudah belum, ini tak jawab dulu. Kiper bisa diganti karena satu, alasannya apa? Cedera. Karena apa? Kiper kalau sudah cedera berarti tidak bisa melanjutkan untuk menjadi kiper lagi, ya kan? Berarti harus ada penggantinya, ya. Harus ada penggantinya. Ya, ya siapa? Kenapa? Salah menggiring. Maksudnya bagaimana kok salah menggiring? Duduknya yang bagus. Boleh. Tidak ada, menggiring itu tidak ada salahnya. Cuma caranya harus betul. Menggiring dengan kaki dalam, menggiring dengan kaki luar, menggiring dari kaki depan. Tidak ada salahnya. Ya, ada yang bertanya lagi? Ini kok tanya terus, malah sih yang bertanya terus. Ya, terus. Oh ya, jumlah pemain bola. Maksudnya adalah bola itu banyak ya. Tapi di sini maksudnya adalah sepak bola, ya. Jumlah pemainnya sudah jelas dikatakan kesebelasan. Berarti jumlah pemainnya berapa? 11. Ya, berarti jumlah pemainnya ada 11. Boleh nggak dari 11 pemain itu diganti? Ada, ya. Misalkan di dalam sepak bola ada apa teman satu timmu atau tim lawan karena berbenturan, misalkan ya, karena berbenturan akhirnya dia itu apa? Akhirnya apa tuh? Cedera, misalkan sampai kakinya ada yang apa, ankle-nya lepas atau ada yang kakinya retak, itu boleh diganti. Ya, itu diganti atau diobati dulu. Kalau diobati, misalkan itu diobati tidak bisa melanjutkan, berarti harus diganti. Sebentar, untuk penggantian sekarang saya jelaskan lagi, saya tambahkan. Boleh duduk sambil menanyakan Pak Eri. Untuk pergantian pemain dalam sepak bola, ya, dalam sepak bola itu ada pergantian yang tidak bisa apa digantikan oleh tempat lain. Oke, coba kamu sambil melihat Pak Eri, perhatikan ya, dalam satu pertandingan sepak bola ada pemain yang dikeluarkan tidak boleh digantikan lagi, itu karena apa? Siapa yang bisa jawab? Apa? Tidak, karena kena kartu merah, ya kan? Artinya apa kalau kena kartu merah? Itu jawabannya yang paling bagus, karena melakukan pelanggaran yang sangat berat sekali. Artinya karena melakukan pelanggaran yang berat, dia harus dikeluarkan. Boleh diganti tidak? Tidak, ya. Beda kalau apa di dalam basket, di dalam bola basket 5 kali apa? 5 kali melakukan polling atau kesalahan, dia dikeluarkan tapi bisa digantikan. Tetapi kalau
permainan sepak bola, kalau sudah kena kartu merah, ya, berarti dia harus keluar. Jumlah pemainnya juga harus bersiap. Ya, terus? Kalau di pertandingan kalau sepatunya itu lepas harus kartu kuning. Enggak. Jadi coba, kenapa waktu pertandingan ada pertanyaan dari temanmu waktu bertanding atau melakukan lomba saat bertanding itu sepatunya lepas, itu apa kena kartu kuning? Tidak kena kartu kuning. Soalnya apa? Bukan karena kesalahan atau kesengajaan, tetapi kalau melepasnya terlepasnya sepatu itu karena akal-akalan, misalkan ya, akal-akalan untuk mengulur-ulur waktu karena posisinya menang, dia mengulur-ulur waktu, itu bisa dikenakan kartu kuning. Kartu kuning. Ini yang tadi kemarin yang banyak menjawab, hari bertanya kelompok sini waktu pelajaran yang kemarin, sekarang kebanyakan dari sini. Di sini enggak seperti yang kemarin itu, selalu bertanya, selalu menjawab itu. Ya. Berikutnya, mungkin ada pertanyaan lagi. Ayo saya belajar menjawab pertanyaan. Cewek malahan. Oh ya. Ada. Saat kita melakukan permainan sepak bola, karena kencangnya lari kita atau lawan kita, akhirnya kita berbenturan, tetapi yang dilakukan adalah body. Artinya apa? Badan kita yang dilakukan untuk membody lawan sampai terjatuh, ya kan? Kalau membodinya itu dengan sengaja ditabrakkan, itu pelanggaran apa tidak? Pelanggaran. Ya. Tetapi kalau bodinya itu karena itu dia itu mengejar bola dan bersama-samaan, akhirnya apa? Sama-sama benturannya itu tidak ada unsur kesengajaan semuanya, itu diperbolehkan. Iya kan? Ada kan yang seperti itu? Ya. Kalau pelanggaran saat pemainnya pelanggaran tapi keluar enggak keluar kan? Enggak. Ini waktu pelanggaran ada temanmu yang melakukan pelanggaran. Nah, ternyata yang kamu langgar itu tidak jatuh, ya, tidak jatuh dan masih bisa melanjutkan. Yang melakukan pelanggaran malah jatuh sendiri, itu pelanggaran apa enggak? Tidak, itu karena kesalahannya sendiri. Ya. Iya enggak? Apa? Oh, rumput. Ya. Bagus ya. Ada permainan sepak bola itu memakai rumput yang asli. Ini ada pertanyaan. Dalam sepak bola itu rumputnya yang dipakai apa? Itu ya, pertanyaannya seperti itu ya. Nah, kalau rumput yang dipakai, cepat tuh ya. Saya tunggu belum. Saya jelaskan tadi ada yang bertanya masalah rumput. Rumput ya, dalam sepak bola itu memang diharuskan. Karena apa? Kalau tidak ada rumput, itu nanti kalau misalkan di tempat yang seperti halamanmu itu keras, akhirnya kalau jatuh yang terjadi kakimu enggak satu lecet-lecet, kalau enggak itu ada cedera yang lebih besar lagi, ya kan? Terus kalau keras, nanti kalau terbentur misalkan kepala bisa berbahaya. Jadi rumputnya harus rumput yang biasa itu, dan satu lagi bisa dipakai dengan, kalau di luar itu karena ada yang negara tertentu tidak ada rumput, akhirnya dia solusi membuat rumput sintetis. Tahu nggak sih rumput sintetis itu? Tahu. Apa? Rumput palsu. Iya, rumput palsu. Dulu untuk didiskusikan sama teman-temanmu, dikerjakan, nanti bisa dijawab, terus bisa
sudah bisa tapi boleh double mengerjakannya ya. Coba ini ya saya tulis ini. Jangan. Enggak. Ini yang bisa tulis siapa? Ini. Coba harus pintar-pintar menjawab. Itu Pak Heri sudah menyiapkan apa? Pertanyaan-pertanyaan itu mana lawan. Ya, kita dulu. Saya kasih kesempatan 5 menit untuk menjawab soalnya cuma sedikit. Sebagai apa? Untuk gambaran aja. Pak Heri mau mengecek sudah bisa mengerjakan apa belum? Boleh dari depannya tidak apa-apa. Dari depannya tidak apa-apa kalau bukan dari depan. Nah, boleh menggabung dari situ. Boleh. Ya. Gampang. Posisinya pindah sebentar nanti dikembalikan nggak apa-apa. Teman-temannya. Terus sesama kelompoknya nanti boleh mengajukan apa pertanyaan dengan teman-teman. Baik. Tunggu sebentar, dicermati dulu, nah mungkin ada yang salah. Ayo, jangan cepat-cepat waktumu kan masih. Nanti dibahas lagi ya. Namun mau dibahas ya. Ya, lihat dulu. Ya sekarang Pak Heri nanti bentar semua. Nanti Pak Heri apa akan bersama anak-anak ya ke lapangan mencoba untuk mendemonstrasikan ya atau mempraktekkan apa yang sudah Pak Heri kasih tahu tadi yang sudah dipelajari ini dicoba untuk dipraktekkan di luar ya. Sepatu tetap dipakai kalau nggak dilepas ya. Nanti Pak Heri sekarang yang anak laki-laki di depan, yang anak putri di belakang menghadapnya ke sini soalnya cuacanya agak panas ya. Agak panas jadi anak-anak nanti nggak kelihatan ya. Nah ini banyak kan? Coba perhatikan dulu ya, berat. Ambil antara dua, berat biar agak lebar sedikit, biar agak bagus. Ya. Coba Pak Heri mau pengen tahu kemarin ada yang apa sekolah di SD ya. Pak Heri pengen tahu penggiring bola dengan kaki dalam itu yang seperti apa? Yang dalam itu kaki kan kaki dalam kaki dia kan. Saya minta yang sekolah SD kemarin lihat dulu. Nah, kesana ya. Nah, terus ya, nah ini kaki dalam ya udah betul ya. Nanti, coba. Terus, coba semua. Kaki dalam. Terus, kaki. Ya ini ya. Contohnya ada yang karena terlalu jauh, akhirnya betul. Tangannya selemas ke arah kaku. Nah ini ya kaki jalannya sudah bagus sekali. Ini terus ya. Ayo kaki ini apa yang itu iso Pak. Ayo. Ya, sekarang. Jadi yang pertama kan. Ya, kaki waktu ya. Yang luar ya. Dari dulu kaki. Ya, sini betul kaki, ya betul. Apa-apa. Masuk ke
ada. Bolanya emang ya. Ini kan terus itu ya. Yang depan ya. Yang depan ya. Kamu lihat pakai. Jangan jauh-jauh. Ya, terus maju lagi. Ya. Contohnya seperti itu ya. Jadi kalau waktu melakukan balik dulu. Kalau waktu melakukan apa? Dribbling seperti itu. Kuncinya satu ya. Jangan terlalu jauh dengan pandangan mata. Ya. Terus waktu menggiring bola ini juga tidak boleh terlalu jauh dari jangkauan. Artinya apa? Ini harus selalu lekat dengan posisi kita lari biar bagus ya. Sekarang anak-anak boleh kembali ke kelas lagi ya. Belum ini nanti harus dulu. Dengan apa yang telah kita pelajari di luar tadi yang sudah kita praktekkan, saya ingin tahu dari kelompoknya tadi ya. Saya minta anak-anak mencatat ya. Di sini kamu catat ya. Kamu catat kesalahan-kesalahan temanmu ya. Dicatat satu persatu, tadi kan banyak yang melakukan yang betul, yang salah itu kan. Nah, saya minta dari kelompok satu membuat yang dipraktekkan temanmu itu tadi benar apa salah itu ya. Ya. Kelompok dua juga kamu terus dikasih namanya juga ya, biar jelas nanti itu tadi kesalahannya di sini biar jelas ya. Misalnya tadi salahnya gini. Ayo belajar apa? Mengumpulkan pemahaman, pengetahuan biar lebih banyak. Tidak apa-apa, jangan takut salah. Yang belum dilanjutkan dulu, masih ada waktu sedikit. Kamu kelompok berapa pengurusui? Punya kelompok sendiri-sendiri kok. Ke rumahnya orang lain. Ada apa-apa. Berarti kamu coba sekarang perhatikan ya. Ini ternyata ya semua duduk, boleh menghadapnya satu meja, menghadapnya ke Peri, menghadapnya ke Peri, ini yang bagus. Nah, coba dari yang Peri sampaikan tadi, dari yang dipraktekkan oleh teman-temanmu, ternyata kamu sudah bisa mengambil kesimpulannya. Dari sana anak-anak sudah bisa tahu ternyata gerakan yang salah itu seperti ini. Gerakan menendang bola menggiring, disuruh melakukan menggiring dengan kaki dalam, memakai kaki luar. Ternyata di sini banyak sekali anak-anak sudah bisa semua mengoreksi ya. Mengoreksi kegiatan temanmu dari kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 1. Ternyata hasilnya, ayo duduknya yang bagus ya. Ternyata hasilnya waktu pembelajaran tadi anak-anak ternyata sudah paham semua. Artinya sudah tahu gerakan menggiring bola itu yang benar seperti ini ya. Terus menggiring bola dengan kaki dalam ya. Menggiring bola dengan kaki dalam itu ternyata seperti ini ya. Harus memperhatikan, kalau memperhatikan nanti saya tanya kamu tidak bisa loh ya. Terus menggunakan menggiring bola dengan menggunakan kaki kanan, kaki luar, ternyata juga sudah paham semua.
juga ada yang bisa menyalahkan karena gerakannya juga tidak sempurna. Maksud menggiring dengan kaki luar, kakinya masuknya ke dalam gini terus, masuknya ke dalam terus, kan tidak mungkin, kan ke dalam keluar. Nah, kan ke dalam keluar kan gini, ya. Berarti paham ya? Coba dengan yang sudah Pak Heri sampaikan tadi, ya, ada enggak dari teman-teman, dari anak-anak itu yang merasa kesulitan? Boleh bertanya. Menghadap ke sini. Arti yang kesulitannya yang belum ditanyakan boleh ditanyakan ya. Apa kesulitannya apa? Ada enggak kesulitannya? Menghadapnya ke Pak Heri ke. Oh iya, ada ya, untuk istirahat sejenak itu, tapi yang dimaksudkan adalah pemberhentian waktu jam atau timernya sudah habis. Itu dalam sepak bola itu, ini sedikit gambaran anak-anak biar tahu ya. Dalam sepak bola itu ada waktu berapa? 45 kali juga ya, 45 menit babak pertama, 45 menit lagi babak kedua. Ada jeda atau istirahat di tengah-tengahnya, itu ada jeda atau istirahat itu berapa menit? Ayo, berapa siapa yang bisa menjawab? 75. Berapa? 75. Masa 75 itu 1 jam lebih, masa istirahat 1 jam lebih. 45 itu 45 menit itu kan dipakai untuk waktu bermainnya. Babak pertama 45, babak kedua 45. Yang istirahatnya cuma berapa menit? 2. Ayo. Masa istirahatnya coba? 5 menit. Berapa? 5 menit. Yang betul adalah 15 menit. Jadi jeda atau istirahat dari babak pertama kedua itu adalah 15 menit ya. Terus biasanya juga ada pemain, biasanya juga gini anak-anak. Ya paham semua? Ya paham ya? Kalau sudah paham ya, dari mohon izin sebentar dulu ya. Nanti Pak Heri karena keterbatasan ya, nanti keterbatasan waktu itu, ini sebenarnya masih banyak sekali yang yang akan saya sampaikan, karena waktunya yang tidak memungkinkan ya. Ini saya buatkan nanti Pak Heri minta tolong di rumah ya. Ini saya kasih tugas ya, saya kasih tugas, bisa dilakukan kelompok, bisa dilakukan perorangan ya. Dengarkan dulu, duduknya juga yang bagus ya. Pak Heri akan memberikan tugas ya. Tugas itu nanti ya, tugas itu nanti yang berhubungan dengan menggiring bola itu tadi. Karena jawaban-jawaban ini tadi ternyata sudah banyak yang benar, tapi juga masih banyak yang salah. Jadi nanti saya suruh anak-anak mengerjakan di rumah ya. Bisa dilakukan berkelompok, juga bisa dilakukan perorangan ya. Satu hal yang paling penting nanti Pak Heri meminta waktu mengerjakan besok kan dikumpulkan ya. Nah, pengen tahu benar-benar dikerjakan apa tidak, Pak Heri nanti minta tanda tangan dari orang tuamu. Iya no, enak orang tak jadi tanda tangan dari orang tuamu. Kamu nanti ternyata dari rumah cuma jalan-jalan bermain, tidak mengerjakan. Ya, nanti tambah satu kelompok itu
Satu kelompok itu nanti ada namanya orang tua minta tanda tangannya. Per kelompok saya minta ada ketuanya. Sini ketuanya siapa? Ya. Terus ini ketuanya ya sini. Ya, nah ya. Nanti ketuanya tunggu. Yang tadi Pak Eri dengan kesadaran ya mengangkat sendiri yang menjadi ketuanya ya kan? Ya, per kelompok ada ketuanya. Nanti mengerjakan soal, minta tanda tangan ke orang tua. Nah, dalam kelompok ini tadi ada nama ketiga atau keempat ya orang tua. Nanti dimintakan tanda tangan, besok dikumpulkan. Biar Pak Eri benar-benar ternyata anak-anak itu di rumah belajar beneran apa tidak. Ya. Pak Eri juga harus tahu ternyata belajar beneran apa tidak. Soalnya akhirnya Pak Eri karena di sini dekat sekolahan kamu cuma bermain saja, akhirnya tidak mengajarkan pekerjaan rumahnya. Paham ya? Nanti besok tugasnya apa anak? Tugasnya apa Pak? Tugasnya apa? Mata ulang lagi. Tugasnya apa? Mengerjakan PR. Terus? Masuk menggiring bola. Nah, ini ada masalah. Besok tugasnya menggiring bola. Salah. Tugasnya mengerjakan soal ya yang diberikan Pak Eri. Terus setelah dikerjakan berkelompok nanti minta tanda tangannya orang tua. Dikumpulkan besok kapan? Hari Kamis. Pak Eri mintanya tadi apa? Besok. Besok ya. Karena apa? Nanti kalau hari Kamis nanti anak-anak kelupaan lagi, tidak mengerjakan lagi. Besok kan hari Kamis. Iya, tidak apa-apa. Pokoknya besok ya. Besok anak-anak di rumah langsung mengerjakan. Soalnya contohnya Pak Eri, nanti kalau lama baru dikumpulkan 1 minggu misalkan hari ini olahraga, hari Rabu berikutnya kamu nanti baru olahraga lagi, baru mengumpulkan ternyata lupa. Nah, tugas ini tadi kan gampang ya, tinggal mengerjakan hasil dari teman-temanmu. Nah, hasil dari teman-temanmu terus dimintakan tanda tangan. Setelah dimintakan tanda tangan berarti harus dikumpulkan pada besok harinya. Kan ya? Ya. Sekarang ini dibawa dulu di kelompok berapa tadi ya? Dibawa dulu. Ini kelompok 2, besok dikerjakan dulu. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Nah, tugas itu sudah disampaikan ke Pak Eri, juga sudah dipraktekkan di luar tadi ya. Besok jangan lupa dikumpulkan kembali ya. Dikumpulkan kembali pagi. Soalnya besok pagi kan bukan jamnya olahraga. Jadi tapi minta dikumpulkan besok ya. Terus untuk itu nanti ya pada pertemuan yang akan datang ya. Pada pertemuan yang akan datang saya minta nanti sudah paham semua yang Pak Eri sampaikan tadi. Jadi bisa nanti karena sudah paham bisa langsung dipraktekkan keluar semua. Itu ya. Paham? Masih semangat? Masih semangat? Nah, itu. Gak lapar? Benar. Kalau gitu berarti anak-anak tadi sudah dari rumah sudah persiapan benar-benar mau olahraga, sudah sarapan, sudah minum yang cukup, memberi asupan makanan kepada tubuh kita ternyata sudah cukup semua. Ya. Sekarang saya mohon untuk
lembar soal itu tadi dirapikan dulu ya, karena punya waktu. Lembar soal dimasukkan dulu. Nah, dimasukkan dulu. Oke ya, itu materi untuk minggu depan sama ya Mas Yan ya. Soalnya ini berapa buat saya buat dalam pertemuan 2 ya, dalam pertemuan. Jadi materi berikutnya dipakai di materi berikutnya ya. Ya, itu dilakukan dulu. Coba karena waktu ya, dan tugas apa sudah saya sampaikan, dan sampai pembelajaran berlangsung. Sampai pelajaran berlangsung ternyata anak-anak juga sudah mengikuti dengan baik. Ternyata hasil belajarmu tidak sia-sia ya. Hasil belajarmu ternyata bagus sekali. Hari ini yang kamu pelajari, materi yang disampaikan ternyata bisa diresapi anak-anak, bisa masuk dalam pikirannya anak-anak semua. Hebat. Berarti kemarin belajar semua ya? Iya. Ya gitu. Oh iya. Tadi coba sekarang untuk yang terakhir, biar anak-anak itu ada semangatnya ya. Ada semangatnya. Tadi udah semangat tapi masih kurang semangat. Saya ingin anak-anak itu coba yang putri sekarang saya minta memimpin satu lagu, lagu kebangsaan ya, menyanyi lagu kebangsaan. Boleh ada Bandung, boleh apa? Barat daerahku, boleh ya. Coba anak putri maju ke depan satu, boleh berdua. Dipimpin lagu apa? Garuda Pancasila, yang semangat ya. Harus semangat. Satu, itu. Garuda Pancasila. Tepuk tangan. Karena waktu ya sudah tinggal sedikit sekali waktunya ya, harusnya 2 pertemuan, ini 1 kali pertemuan, jadi waktunya kurang ya. Masih ada ini besok untuk melanjutkan ya. Sekarang dari siapa? Ketua kelas tadi ada yang memimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Fadil. Siapa yang berdoa? Boleh maju ke depan, karena pembelajaran pada ini sudah bagus sekali. Ini sudah waktunya untuk istirahat. Ya, bro, doa mulai.
sudah mengikuti pelajaran tentang materi menggiring gula ya. Ternyata apa yang disampaikan Pak Heri membawa apa? Banyak manfaat ya. Ternyata dari anak perempuan saja bisa menjawab apa yang disampaikan pada materi yang ini. Jangan lupa untuk materi berikutnya ya, untuk pertemuan yang akan datang materinya masih sama ya, tentang menggiring gula ya, masih materi yang sama biar anak-anak paham benar itu ya. Sekarang anak-anak boleh pulang satu-satu ya, satu-satu dari kelasnya maju boleh ya, langsung satu saling dulu. Ayo udah langsung dari sini, udah dari sini, dari sini satu-satu saling dulu langsung pulang.